Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat bersuah kembali bersama kami yang setuju tentunya rekan-rekan sekalian. Baik, rekan-rekan guru honorer seluruh Indonesia, kita akan coba membahas mekanisme baru tentang seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Perbedaan mekanisme di seleksi P3K guru 2021 dan seleksi guru 2022. Ini ada 3 mekanisme seleksi P3K tahun 2022. Berdasarkan formasi yang tersedia dari daerah, di sini teman-teman, bahwa intinya seleksi 2022 ini adalah ketersediaan formasi di masing-masing daerah rekan-rekan sekalian. Yang pertama, penempatan lulus passing grade. Penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugaskan masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Pesertanya itu adalah guru yang lulus passing grade pada seleksi ASN P3K guru tahun 2021. Mekanismenya teman-teman, 193.000 guru yang telah lolos memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian. Yang kedua, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Ini maksudnya adalah teman-teman, apabila di satuan pendidikan atau sekolah pada rekan-rekan yang lolos passing grade tersebut ada formasi, maka sudah jelas akan ditempatkan di sekolahnya sendiri. Dan apabila di sekolahnya tempat ia bekerja tidak ada formasi, baru akan ditempatkan di sekolah lain. Yang ketiga, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Pertama dari THK 2 dulu, baru ke honorer negeri, terus ke lulusan PPG, berikutnya adalah honorer swasta. Maksudnya adalah teman-teman sekalian, pada sekolah tersebut apabila masih ada THK 2 yang lolos passing grade, maka prioritas pertama yang ditempatkan di tempat tersebut apabila formasinya cuma 1, maka rekan yang lolos PG dari THK 2 yang berhak menempati. Namun misalnya ada 4 kebutuhan di situ, sementara cuma ada 2 guru honorer yang lolos passing grade pada 2021, misalnya yang satu THK 2, yang satu lagi adalah honorer negeri atau non-K, maka yang akan menempati 2 formasi tersebut adalah THK 2 dan guru sekolah negeri. Yang keempat adalah pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 sesuai Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021, yaitu teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara, dan usia. Jadi teman-teman sekalian, contohnya adalah apabila di satu lembaga terdapat 2 orang yang lolos passing grade, semuanya dari honorer sekolah negeri atau semuanya
dari honorer K2, sementara di sekolah tersebut hanya satu formasinya, maka akan diberlakukan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi, yaitu di ranking nilainya teman-teman sekalian. Sekali lagi, jika di sekolah tersebut ada satu formasi, sementara yang lolos passing grade sama statusnya non K2, sama-sama lolos PG, sementara dua orang itu akan mengisi satu formasi yang ada di lembaga tersebut, maka akan diberlakukan ranking dari hasil seleksi sebelumnya. Pesertanya dari mekanisme 1 ini teman-teman adalah guru lulus nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 dan tidak usah mengikuti tes lagi. Yang kedua teman-teman, mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Yang pertama adalah seleksi kesesuaian dan verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Jadi teman-teman, apabila di suatu daerah atau suatu lembaga setelah penempatan dari teman-teman yang lolos passing grade masih ada kuota formasi, maka berlaku untuk mekanisme yang kedua atau prioritas 2 yang berhak mengisi. Yang kedua adalah pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. Pertama, kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik. Mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas atau mata pelajaran dengan kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik. Berikutnya kompetensi teknis, profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Yang berikutnya adalah kinerja, orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif, kerja, dan kerjasama. Berikutnya pemeriksaan latar belakang, perundangan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aktif lainnya, nafsa. Dan yang berikutnya adalah intoleransi. Ini teman-teman banyak yang berpendapat di media-media bahwa prioritas 2 ini adalah dari THK 2 dan mekanisme seleksi kesesuaian dan verifikasi bagi pelamar THK 2 ini seakan-akan tidak usah tes, padahal itu salah teman-teman sekalian. Untuk mekanisme seleksi yang kedua ini adalah tetap mengikuti tes, tapi sebelum tes ada 4 dimensi verifikasi kesesuaian. Contohnya begini teman-teman, misalnya guru THK 2 mengajar di sekolah A, ada formasi yang belum terisi oleh prioritas 1 atau guru yang sudah lolos passing grade, namun kenyataannya terdaftar di Dapodik, masa kerjanya 10 tahun misalnya, tapi dia pernah tersangkut masalah hukum atau dia sudah tidak aktif selama 2 tahun. Itu yang dimaksud verifikasi teman-teman sekalian. Atau dia belum S1 gitu loh. Tidak semua honorer K2 atau sekolah negeri bisa mengikuti seleksi. Yang dimaksud dengan verifikasi kesesuaian ini adalah ini teman-teman sekalian. Sebelum mengikuti tes untuk melamar menjadi ASN P3K dalam seleksi P3K 2022, terlebih dahulu dilakukan untuk penilaian kesesuaian 4 dimensi ini, 4 faktor ini teman-teman. Mohon ini tidak gagal paham rekan-rekan guru honorer, karena banyak di media-media bahwa
Mekanisme kedua ini tanpa mengikuti tes lagi. Jadi langsung verifikasi, langsung penempatan juga. Jadi salah ini teman-teman sekalian. Terus yang ketiga adalah mekanisme seleksi tes bagi pelamar umum. 1. Seleksi tes dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah seleksi kesesuaian dan verifikasi. Seleksi tes dilakukan menggunakan CAT UNBK. Sama seperti aturannya yang kemarin, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan atau wawancara. Dari mana ini pelamar umum? Dari 1 guru honorer sekolah negeri, terdaftar di Dapodik, dan minimal masa kerja 3 tahun. Yang kedua, lulusan program pendidikan guru, lulusan PPG teman-teman, terdaftar pada database kelulusan program pendidikan guru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Terus yang ketiga, guru honorer sekolah swasta, terdaftar di data pokok pendidikan. Intinya, seleksi ASN baik PNS dan P3K semuanya amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa seleksi ASN, PNS dan P3K itu semuanya dilakukan dengan cara tes atau CAT UNBK ini teman-teman. Baik rekan-rekan sekalian, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.